السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. Para hadirin jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini, bagaimana kita perbarui kegembiraan kita? Kita tingkatkan lagi syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala karena nikmatnya yang begitu besar, yaitu diutusnya yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, dengan anugerah Allah dan rahmatnya hendaklah kita bergembira. Huwa khairum mimma yajma'un. Anugerah Allah dan rahmatnya ini lebih baik daripada perkara yang dikumpulkan oleh orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk bergembira ketika datangnya rahmat, datangnya kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada rahmat, tidak ada kebaikan yang lebih besar melebihi diutusnya yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena seluruh kebaikan dunia, kebaikan akhirat, wujudnya Lailatul Qadar, wujudnya hari Arafah, wujudnya bulan Ramadan, wujudnya Isra Mi'raj, semua kebaikan yang Allah berikan kepada kita ini sumbernya adalah yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat diutusnya Nabi Muhammad adalah nikmat yang terbesar, nikmat yang paling utama, sumbernya segala nikmat. Karena kita ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umat Muhammad ini, maka amalan kita ini dikit saja pahalanya berlipat-lipat ganda. Umurnya sedikit tapi pahalanya begitu banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hafadha ala arba'a raka'atin qabla al-'asr harramallahu 'alan nar, harramallahu badanahu 'alan nar. Barang siapa yang istiqomah salat 4 rakaat qabliyah asar, maka Allah akan menjaga dirinya, diharamkan tubuhnya tidak akan disentuh oleh api neraka. Ini fadilahnya umat Muhammad. 4 rakaat saja
ini sudah bisa menyelamatkan dirinya dari api neraka. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ini makan, setelah makan kita berdoa, alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am wa saqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Barang siapa yang berdoa setelah makan seperti itu, Nabi mengatakan ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Dosa yang lalu, dosa yang akan datang semua dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak, semakin sehari makan 2 kali, maka sehari dihapus dosanya 2 kali. Habis makan bukan tambah dosa, habis makan bersih dosanya. Orang yang memakai baju kemudian dia mengatakan alhamdulillahilladzi kasani min ghairi haulin minni wala quwwah. Nabi mengatakan ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Dosa yang telah lalu diampuni semua oleh Allah. Kalau memakai bajunya sehari 5 kali bagaimana? Maka dia seperti bayi yang sedang baru dilahirkan oleh ibunya. Inilah fadilahnya umat Muhammad seperti ini. Yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, man awa ala firashihi tahiran yadhkurullaha ta'ala hatta yudrikahan nu'as lam yanqalib sa'atan minal lail yas'alullaha khairan min khairid dunya wal akhirah illa a'tahu Allahu iyyah. Barang siapa yang datang ke tempat tidurnya dalam keadaan suci, kemudian dia zikir Allah, Allah, subhanallah sampai dia tertidur. Ketika malam hari badan dia berbolak-balik bangun, Nabi mengatakan tidaklah dia meminta kepada Allah permintaan apapun kecuali Allah akan mengkabulkannya. Tidur, bangun malam, doa langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah fadilah yang Allah berikan untuk umat Muhammad ini. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man shallat duha wa shama 3 ayyam min kulli syahr wa lam yatrukil witra fi safarin wa hadarin fi safarin wala hadarin illa kutiba lahu ajru syahid. Barang siapa yang istiqomah salat duha, istiqomah puasa 3 hari setiap bulan, tidak pernah meninggalkan witir, baik di rumah ataupun dalam keadaan safar, Allah akan menulis untuk dia seakan-akan dia ini mati dalam peperangan, mati syahid. Inilah keutamaan yang Allah berikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat 2 rakaat, wudu dengan sempurna, kemudian salat 2 rakaat, maka Nabi mengatakan wajabat lahul jannah, wajib bagi dia surga. Bahkan orang yang menjawab azan Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadin al-wasilata wal fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudan allati wa'adtah. Nabi mengatakan wajabat lahu syafaati yaumal qiyamah. Nanti pada hari kiamat, ketika hari kegentingan, nanti akan saya syafaati, pasti akan saya syafaati. Hadirin bukan Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita disebabkan yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terbesar nikmat yang sebabnya Rasulullah itu nikmat iman dan nikmat Islam ini. Orang yang iman disiapkan oleh Allah istana-istana dari emas, dari intan. Nabi mengatakan nanti di surga ada istana yang terbuat dari batu lu'lu'. Di dalamnya ada 70 ruangan yang terbuat dari batu yakut yang berwarna merah. Di dalam ruangan-ruangan, setiap ruangan tadi ada 70 kamar-kamar yang terbuat dari batu zamrud yang berwarna hijau.
Setiap kamar disediakan oleh Allah 70 dipan. Setiap dipan disediakan oleh Allah 70 kasur, dan setiap kasur ada satu bidadari yang telah menunggu suaminya di sana. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Nabi katakan seumpama bidadari surga ini meludah di 7 lautan dunia, lakanat tilkal awkhur ahla minal asal, maka 7 lautan tadi akan lebih manis daripada manisnya madu. Ini sekali ludahnya seorang bidadari, meludah di 7 lautan. Masya Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi mengatakan seumpama bajunya ahli surga ini dipakai oleh ahli dunia, maka orang-orang yang melihat ketika itu matanya akan buta ketika itu juga, akan pingsan, tidak akan kuat melihat bajunya ahli surga ini kalau matanya ini tidak dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di surga dialirkan sungai-sungai dari madu, dari susu, yang mana di pinggir sungai-sungai tadi disediakan kursi-kursi sofa. Ada satu tenda yang terbuat dari batu berwarna putih, di dalamnya telah digelar permadani-permadani warna hijau, warna merah. Di sana ada mimbar-mimbar yang terbuat dari batu yang berwarna merah. Tengah-tengah ahli surga ini sedang bergembira, tiba-tiba datang sinar yang begitu terang sekali sampai seluruh pintu surga ini terang benderang. Maka ahli surga ini langsung semua tersungkur sujud semuanya. Mereka mengira sinar ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tiba-tiba terdengar suara tanpa rupa, wahai ahli surga, sinar yang kamu kira sinar dari aku itu bukanlah dari aku. Sinar tadi adalah sinar yang keluar dari mulutnya seorang bidadari yang sedang tersenyum di depan suaminya. Maka Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri beliau mengatakan, sebenarnya saya ini mau ngurangi sedikit amal saya itu. Ya kalau malam mau tidur, pagi ngantuk-ngantuk, ya sebenarnya saya seperti itu pengennya. Tapi ketika saya mengingat bagaimana janji-janji, kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada orang-orang iman, saya ini nggak bisa tidur. Saya ini nggak bisa makan dengan nikmat, itu nggak bisa. Ini kalau orang membayangkan bagaimana nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Di surga ada satu pasar, tidak ada jual beli di sana. Di sana dipampang, disiapkan berbagai macam foto, berbagai macam gambar wajah. Maka ahli surga ketika senang memilih di antara wajahnya, langsung wajahnya berubah ketika itu juga. Sampai ke rumah istrinya bertanya, kamu siapa? Oh saya suami kamu. Kenapa tambah indah wajahnya, tambah tampan? Tiba-tiba istrinya pun wajahnya tambah cantik lagi. Pergi ke pasar tambah tampan lagi, istrinya tambah cantik lagi, terus sampai puncaknya, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah wa wujuhu yawma idzin basirah. Puncaknya kenikmatan ahli surga yaitu diizinkan untuk melihat langsung kepada pencipta mereka, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana setelah mereka melihat wajahnya, keindahan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka kembali ke surga seakan-akan nikmat surga itu hilang semua nikmatnya, saking indahnya. Ketika itu Allah akan membacakan Al-Quran, mendengar sendiri dari yang berfirman dengannya. Allah akan membacakan Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Kenikmatan yang begitu nikmat, yang begitu indah semua ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita berkat yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka bagaimana kita gembira lagi dijadikan oleh Allah sebagai umat Muhammad ini. Dulu para sahabat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, maka laki-laki, perempuan, anak-anak, orang tua keluar semua dari rumahnya menampakkan kegembiraan mereka. Mereka menjemput Rasulullah dengan mengatakan, Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'. Mereka mengatakan, Tala'al badru alaina min thaniyatil wada', telah terbit bulan purnama kepada kami dari jalan thaniyatul wada'. Saking indahnya wajah Nabi, tampannya Rasulullah, keistimewaan tubuh beliau, sampai sahabat itu mengatakan, Tala'al badru, telah terbit bulan purnama. Kalau orang-orang ketika melihat wajahnya Nabi Yusuf, falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahun wa qulna hasya lillahi ma hadha bashara in hadha illa malakun karim. Kalau orang-orang ketika melihat wajahnya Nabi Yusuf, mereka tanpa sengaja memotong tangan-tangan mereka. Saking tampannya mereka mengatakan, ma hadza bashara, ini bukan manusia ini, in hadza illa malakun karim, ini malaikat ini. Tanpa sengaja mereka memotong tangan-tangan mereka. Tapi kalau orang melihat Rasulullah, bukan tanpa sengaja memotong tangan mereka, tapi mereka penuh semangat, penuh kegembiraan, penuh kecintaan, bukan memotong tangannya, tapi mengorbankan leher-leher mereka demi yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, saya lebih senang tubuh saya dicincang-cincang, leher saya dipotong, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkena duri, kata mereka. Ketika perjuangan Uhud, perang Uhud, seluruh anak panah mengarah kepada Rasulullah ketika itu. Maka tampaklah bagaimana kecintaan para sahabat. Ada yang mengorbankan punggung mereka demi Rasulullah, sehingga punggungnya penuh dengan anak panah. Ada yang mengorbankan dada mereka untuk Rasulullah, sehingga dadanya penuh anak panah. Bahkan ada yang mengorbankan matanya untuk Rasulullah, sehingga matanya ini keluar sampai ke pipinya. Maka Rasulullah memegang matanya, ya Allah, kembalikan mata ini kepada semula, ya Allah, sembuhkan matanya, karena dia telah mengorbankan matanya untuk Nabimu, ya Allah. Maka langsung sembuh total. Sahabat tadi mengatakan, sampai saya ini bingung, mata yang sakit itu mata yang kanan atau mata yang kiri. Itulah para sahabat, saking sempurnanya keindahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, wa ajmala minka lam tara qattu aini wa akmala minka lam talidin nisa'u. Ya Rasulullah, tidak pernah kedua mataku ini melihat wajah yang lebih sempurna melebihi engkau, ya Rasulullah. Maka salah satu sahabat ketika malam bulan purnama melihat Nabi dengan menggunakan baju warna merah bergaris-garis. Maka sahabat tadi memandang wajah Nabi, kemudian memandang bulan purnama. Dipandang lagi wajah Nabi, kemudian dia tatap lagi bulan purnama. Kemudian dia mengatakan, ternyata bulan purnama yang begitu indah ini tidak sebanding bila dibandingkan dengan keindahan yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau beliau berjalan, maka batu-batu, hewan-hewan mengatakan, As-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah, As-salatu wassalamu alaika ya Habiballah. Kalau beliau masuk dalam satu rumah yang aslinya gulab gulita, kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji. Rumah yang aslinya gulab gulita,
ketika Nabi masuk ke dalamnya menjadi terang benderang, tidak butuh kepada lampu lagi, bahkan beliau lebih terang daripada segala lampu yang ada di muka bumi ini.